Justru harus sih, harus berani nyoba lah, harus berani lah kalau bisa dibilang anak muda tuh. Kalau lu bisa kasih saran ya, ke diri lu yang mungkin awal-awal trading sebelum lu kenal Aceh kan masih masih berantakan nih. Mhm, Saran lu apa nih untuk saran ya? anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang tuh masih belum ketemu style-nya, saran lu apa untuk anak-anak muda itu? Ya terus curious lah, be curious, belajar terus, dengan ada rasa penasaran ya, kalian bisa belajar terus dan akhirnya kalian pasti nemuin sendiri gitu kan, kayak sekolah lah bisa dibilang. Kan diajarin ada geografi, sosiologi, dan lain-lain yang sebenarnya kesannya kayak gak guna gitu. Tapi itu kan at the end bisa, apa ya, bisa mengetahui lah, kalian tuh bisa tahu ya passion kalian apa, bakat kalian di mana. Ya at the end ya kayak trading style kalian apa gitu kalau misalnya kalian udah belajar menyeluruh gitu. Apa artinya kebebasan finansial buat lu? Kan ibaratnya lu masuk ke dunia market lu pengen jadi orang kaya, gitu Ya, kan. Sekarang ya bisa dibilang lu udah bisa konsisten gitu kan profit. mhm. Ya di atas rata-rata anak usia lu lah pastinya, itu kan punya uang. Apa artinya buat lu? Lu kenapa lu mau jadi kaya? Arti kebebasan finansial tuh buat lu apa? Karena itu yang gue bikin. Jadi ketika gue lihat ada orang seperti lu, itu ngingetin gue ke diri gue sendiri gitu. Ketika gue dulu, gue bikin janji di mana gue tuh pengen semua orang bisa bebas finansial kan. Mhm, Ketika gue ngeliat anak kayak lu kan dari ibaratnya bukan dari Jakarta lagi, dari luar, iya. datang ke sini, terus lu emang punya semangat yang lu pengen bisa ngubah hidup lu, pengen bisa ngubah hidup orang tua lu. Apa artinya buat lu kebebasan finansial? Kebebasan finansial yang penting bisa bermanfaat bagi orang sih. Karena aku juga terinspirasi dari Ko Timothy yang bagi beras lah tiap hari Jumat. Lu bagi beras tiap Jumat? Aku nggak tiap Jumat sih, aku Ya, tiap bulan. oke, Tiap bulan rutin, tapi bulan ini belum karena kan lagi oke, sibuk lah. oke, Tapi bulan-bulan kemarin ya bertonton beras udah dibagiin. oke. Soon mungkin sekolah kita ikut aja gitu, ikut Ko Oke, mau Timothy ikut gitu. nih, anak ini Iya, iya. songong nih sekarang ya. Sekarang oke, kita gas nanti ya. Oke, Jadi boleh. gua ada lagi bangun satu lagi kan yang di Sumba, oke. Oke, Ikut lo ya berarti ya? ikut. Ikut? Yes, Ah, nih, lo ikut sumbang ya? yes. Oke. Jadi dia mau ikut juga nanti untuk sekolah ya. Mhm, Jadi gua tuh emang misinya sama, karena gue pengen bikin yang kan dana abadi kan yang gue bikin, mhm. ujungnya apa, ya setelah misalnya gue jadi bilioner, gue capai apa yang gue mau ya pengen gue bagiin semua, ya dan gue harap ya anak-anak yang lain at least kalau belajar dari gue ya, gue mau ngikutin langkah yang sama, karena kalau banyak orang kayak dia, itu menurut gue dunia itu akan sedikit lebih baik. Jadi, Ya, tapi mindset-nya dari mana? Mindset punya, "Oke, gue pengen jadi bermanfaat untuk orang" tuh dari mana? mostly dari Koko sih, karena emang salah satu figur yang benar-benar ngubah tuh ya Koko, bener, Oke. bener-bener Target lu ke depan mau jadi apa? Lu kan udah punya berapa, belasan M kali ya sekarang ya? Udah bergaya beli jam begini. 20 sih. Apa? 20 lah, 20 dikit, atas dikit lah. Tapi kan banyak yang ngaku-ngaku udah punya 20 M segala macam, bener nggak tuh? Nah itu kurang tahu lah. Kan belum lihat secara pasti ya kan? Oke, oke. Iya. Jadi target lu mau ke puluhan berarti ya? Untuk Enggak, duit? target sampai lifetime ya. Aku dari dulu emang dari kecil ya emang karena aku suka ngitung duit ya, nggak tahu kenapa, emang aneh aja suka ngitung duit, udah liatin ya harga dolar gimana dari kecil. Ya aku dari dulu ya yang bisa dibilang kayak angka tertinggi aku tahu tuh triliun dulu tuh. Oke, Dan waktu itu ya $1 billion itu 15 T. ya. Dari dulu tuh aku punya mimpi, aku pengen punya 15 T minimal. Lu kalau misalnya umur sekarang ya, lu punya belasan M, lu compound konsisten, misalnya lu nggak terlalu agresif ya, Mhm, lu bisa 20-30% per tahun, itu lu bisa nyampe mungkin ya, udah pasti nyampe karena lu umur tuh 19 tahun kan, kecuali lu mati muda ya, amit-amit wah gitu kan. janganlah. Tapi kalau Iya, lu compound sampai umur 55, 60 itu menurut gua sih pasti kejadian. Nah, ini teman-teman yang banyak nggak paham, keajaiban dunia ke-8 tuh compound interest gitu. yap, Jadi ketika kita di financial market, itu kita bisa compounding ya kan. Ketika lu bisa nanti naik ibaratnya sampai puluhan miliar, apalagi lu entar lebih muda lagi kan, berarti lu umur 21 harusnya, lu berapa sih umurnya? 19, 19. Ini anak masih 19 tahun gitu kan, punya duit belasan miliar, mungkin bisa nanti ketika lu udah ibaratnya umur 20, 21, harusnya udah puluhan miliar ya, Mhm, 22, 23, 24, 25, lu bisa ikut trajektori gua gitu. Di mana lu bisa compound capital lu, terus udah lu nggak usah ngapa-ngapain, tinggal bener-bener fokus 100% di market aja. oke. Nah mungkin ya yang gue pesan sama lu adalah ketika lu berhasil punya uang, jangan jadi orang yang ibaratnya merasa tinggi, karena itu kesalahan yang gue bikin. Itu kesalahan yang gue bikin ketika gue di usia lu. Gue umur lu tuh punya karyawan hampir 100 waktu itu. Ini masih ada yang sampai 100 sampai sekarang nih, hebat nih Alfian nih kan. Iya, Jadi kesalahan gue adalah uang gue naik nih, mhm, tapi ego gue juga naik. Nah gue nggak pengen lu seperti itu. Jadi ketika uang lu naik, ego lu harus turun justru, gitu. oke, iya, Karena gue liat udah ada nih yang murid-murid yang lain baru punya duit sedikit sebenarnya. mmm. Egonya udah bilang dia triliuner gitu kan, ngawur itu. Oh, iya, iya, Iya. tahu, tahu.
Padahal yang menang trader lu, yang lebih jago sebenarnya lu gitu. Jadi keep kayak gini ya, keep being humble, sukses terus, dan ya gua harap lu bisa bikin banyak impact ke depannya. Ini udah janji bikin sekolah nih buat Agih. Iya. Thank you Sander. Oke, thank you kok.